Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Radio Misteri. Kali ini Ramis akan menceritakan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh seorang nenek dari Banyuwangi di desa Dasri. Langsung saja Ramis, dengarkan ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari pusat kota, terdapat rumah tua yang sangat besar, terletak di pinggiran hutan yang dihuni oleh seorang nenek. Nenek adalah seseorang yang bijaksana dan dihormati oleh warga desa setempat. Pada suatu sore, nenek telah bersiap untuk masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kala itu cuaca sedikit mendung. Berangkatlah si nenek ke hutan di belakang rumah dengan membawa renjeng di punggungnya. Jalan setapak pun mulai dilewati oleh sang nenek. Sembari berjalan, tak lupa nenek mengambil kayu-kayu kecil yang sudah mengering itu. Pada hari itu, nenek tak sadar bahwa nenek berjalan cukup jauh dari biasanya. Kayu yang didapat nenek pun hari itu cukup sedikit. Tak terasa, hari pun mulai gelap. Nenek pun berencana untuk kembali ke rumah. Dalam suasana yang gelap, hujan pun mulai membasahi hutan itu. Sang nenek pun mulai menyalakan lampu ting yang dibawanya. Nenek pun mulai melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumahnya. Saat sang nenek berjalan di jalan setapak, mulailah terdengar suara gemuruh dan desiran angin yang ganjil dari arah hutan. Nenek pun tak menghiraukan hal itu. Nenek masih tetap melangkah di keheningan malam. Setelah 5 langkah berjalan, nenek mendengar suara benda terjatuh yang tak jauh dari arah nenek berjalan. Mendekatlah nenek ke arah suara itu. Dan benar, ternyata nenek menemukan sebuah kelapa yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Dibawalah pohon kelapa itu oleh nenek dan diletakkan di renjengnya. Nenek pun melanjutkan perjalanannya. Setelah 15 menit perjalanan, nenek mulai merasakan keanehan. Renjeng yang ia bawa semakin menjadi berat. Nenek pun tak kuasa menahan lelah. Dilihatlah renjeng yang berisi kelapa itu oleh nenek. Betapa kagetnya sang nenek. Kelapa itu berubah wujud menjadi kepala yang berlumuran darah dan sembari meringis mengerikan. Sang nenek pun sontak melempar renjeng itu. Kepala itu pun menggelundung ke arah hutan sembari terus meringis mengerikan. Nenek pun masih tercengang dan benar-benar ketakutan. Jantung pun berdetak kencang. Namun nenek hanya bisa membaca doa-doa dalam batinnya. Dalam sekejap, kepala itu pun menghilang di kesunyian malam di tengah hutan. Singkat cerita, nenek pun kembali ke rumahnya dengan kayu bakarnya dan menceritakan kejadian itu kepada cucunya. Sejak saat itu, cerita nenek menemukan hantu kepala itu menjadi pembelajaran untuk warga desa setempat agar tidak mencari kayu di sore hari menjelang malam. Demikian cerita Ramis kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap di channel
Ramis.